Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Fadilatul Khotimah. Di sini saya akan membahas tuntas tentang materi pedagogik, yaitu kompetensi teknis, di mana kita akan belajar tentang pembelajaran 2, yaitu karakter peserta didik. Pada pembelajaran 2 karakter peserta didik ini, kita akan membahas apa itu pengertian karakteristik peserta didik, menjelaskan pengertian kemampuan awal peserta didik, mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, menentukan kegiatan pembelajaran yang kondusif berdasarkan hasil identifikasi kemampuan awal peserta didik, dan yang terakhir menjelaskan ragam atau macam-macam karakteristik peserta didik. Karakter peserta didik. Nah, untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nantinya dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal untuk mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, dan yang terakhir adalah perkembangan motorik. Nanti akan saya jelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama kita akan membahas tentang karakter peserta didik. Yang pertama yaitu etnik, di mana negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan kaya akan etniknya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dapat melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnis di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Seorang pendidik yang menghadapi peserta didiknya hanya satu etnik di kelasnya, tentunya tidak sesulit yang multi etnik. Contohnya, Pak Ardi seorang pendidik di kelas 6 sekolah dasar yang peserta didiknya terdiri dari etnik Jawa semua atau Sunda semua. Tentunya tidak sesulit ketika menghadapi peserta didik dalam satu kelas yang multi etnik. Jika Pak Ardi melakukan proses pembelajaran dengan peserta didik yang multi etnik, maka dalam melakukan interaksi dengan peserta didik di kelas tersebut perlu menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua peserta didiknya. Peserta didik yang kedua yaitu kultural. Implikasinya dari aspek kultural dalam proses pembelajaran ini, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Misalnya, Pak Irwan seorang pendidik di salah satu SMA. Ketika menjelaskan materi pelajaran dan dalam memberikan contoh-contoh perlu mempertimbangkan keberagaman budaya tersebut sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh peserta didik atau tidak hanya berlaku untuk budaya tertentu saja. Peserta didik yang ketiga yaitu status sosial, di mana implikasinya dengan adanya variasi status sosial ekonomi ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Contohnya, dalam proses pembelajaran, pendidik jangan sampai membeda-bedakan atau mendiskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya, dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diberikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Karakter peserta didik yang keempat yaitu bisa dilihat dari minatnya. Implikasinya dalam proses pembelajaran, terutama menghadapi tantangan abad ke-21 ini, pendidik dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoyable, menantang dan inovatif, menyampaikan tujuan atau manfaat, mempelajari suatu tema atau pelajaran serta menggunakan beragam media pembelajaran. Ini kelanjutan dari minat ya teman-teman. Untuk mengetahui tahap perkembangan intelektual peserta didik,
menurut Piaget ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu usia 0 sampai 2 tahun, yaitu tahapan sensorimotorik. Tahapan yang kedua yaitu umur 2 sampai 7 tahun, yaitu disebut tahapan preoperasional. Sedangkan tahapan yang ketiga yaitu umur 7 sampai 11 tahun disebut dengan tahap operasional konkret. Dan tahapan yang keempat yaitu umur 11 sampai 15 tahun disebut dengan tahapan operasional formal. Karakter belajar siswa yang selanjutnya adalah kemampuan atau pengetahuan awal, di mana kemampuan awal atau entry behavior menurut Ali merupakan keadaan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum mempelajari pengetahuan atau keterampilan baru. Di mana pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Contohnya, siswa sebelum mempelajari tentang pembagian, maka siswa tersebut harus menguasai terlebih dahulu tentang konsep pengurangan. Karakter selanjutnya yaitu gaya belajar, di mana gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih atau digunakan oleh peserta didik dalam menerima, mengatur, dalam memproses informasi atau pesan dari komunikator atau pemberi informasi. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Belajar dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu visual, auditif, dan kinestetik. Saya akan menjelaskan yang pertama. Peserta didik visual yaitu peserta didik yang belajarnya akan mudah dan baik jika melalui visual atau penglihatan, atau dengan perkataan lain modalitas penglihatan menjadi modal utama bagi peserta didik yang memiliki gaya belajar ini. Peserta didik kelompok ini memiliki kesulitan jika pelajaran dilakukan melalui presentasi verbal tanpa disertai gambar-gambar atau simbol visual. Peserta didik bergaya belajar visual memiliki kekuatan visual sehingga seorang pendidik ketika melakukan proses pembelajaran perlu menggunakan strategi pembelajaran dan media yang dapat mempermudah proses belajar mereka. Misalnya, guru ketika melakukan proses pembelajaran dapat menggunakan media visual seperti gambar, poster, diagram, handout, PowerPoint, peta konsep, bagan, peta, film, video, multimedia, dan televisi. Gaya belajar yang kedua yaitu peserta didik auditori, yaitu mereka yang mempelajari sesuatu akan mudah dan sukses melalui pendengaran. Alat indera pendengaran merupakan modal utama bagi peserta didik bergaya belajar ini. Peserta didik yang bergaya belajar auditori akan menyukai penyajian materi pembelajarannya melalui ceramah dan diskusi. Gaya belajar yang ketiga yaitu peserta didik dengan gaya belajar kinestetik, di mana peserta didik yang melakukan aktivitas belajarnya secara fisik dengan cara bergerak, menyentuh atau meraba dan melakukan. Peserta didik tipe belajar melalui anggota tubuhnya atau menggunakan fisik lebih banyak daripada minat dan mendengarkan, seperti belajar bergerak atau berpindah ketika belajar, menggoyang-goyangkan kaki, tangan, kepala, gemar atau suka menulis dan mengerjakan sesuatu dengan tangannya, banyak menggunakan bahasa nonverbal atau bahasa tubuh, suka menyentuh sesuatu yang dijumpainya. Sebaliknya, peserta didik yang bergaya belajar kinestetik sulit berdiam diri dalam waktu lama, sulit mempelajari sesuatu yang abstrak seperti rumus-rumus, dan kurang mampu menulis dengan rapi. Karakter peserta didik selanjutnya yaitu motivasi. Saya berikan sebuah contoh, misalnya Pak Fikri selaku pendidik sekolah dasar meminta kepada peserta didiknya untuk belajar secara berkelompok mendiskusikan suatu topik. Setelah berdiskusi, masing-masing kelompok untuk melaporkan hasil diskusinya. Misalnya, kelompok 1 diminta melaporkan dan mempresentasikan hasil diskusinya terlebih dahulu. Setelah presentasi selesai, guru kemudian memberi pujian dengan mengatakan, "Bagus sekali presentasi kalian." Kemudian giliran kelompok berikutnya. Setelah presentasi selesai, Pak Fikri kembali memuji peserta didiknya dengan mengatakan, "Hebat,
kelompok kalian hebat. Dari tindakan guru seperti itu, tentunya peserta didik akan menjadi lebih semangat atau termotivasi dalam belajarnya. Karakter peserta didik selanjutnya adalah perkembangan emosi, di mana emosi sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Karakter peserta didik selanjutnya yaitu perkembangan sosial, di mana perkembangan sosial peserta didik merupakan kemampuan peserta didik untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma dan tradisi yang berlaku pada kelompok atau masyarakat, kemampuan untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan yang lain. Karakter peserta didik selanjutnya adalah perkembangan moral dan spiritual, di mana perkembangan moral anak atau peserta didik dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan pre-konvensional, yang kedua tahapan konvensional, dan yang ketiga yaitu tahapan post-konvensional. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Itu tahapan pre-konvensional, di mana ini anak usia 6 sampai 10 tahun yang meliputi aspek obedience dan punishment orientation. Orientasi anak peserta didik masih pada konsekuensi fisik dari perbuatan benar salahnya, yaitu hukuman dan kepatuhan, atau anak menilai baik buruk berdasarkan akibat perbuatan. Dan aspek naively egoistic orientation atau orientasi anak peserta didik pada instrumen relatif. Perbuatan benar adalah perbuatan yang secara instrumen memuaskan keinginannya sendiri. Kepeduliannya apakah mendatangkan keuntungan atau tidak, atau anak menilai baik buruk berdasarkan kontrak atau imbal jasa. Pada tahap pra-konvensional, peserta didik memiliki rasa takut akan akibat negatif dari perbuatannya. Yang kedua yaitu tahapan konvensional, yaitu anak usia 10 hingga 17 tahun yang meliputi aspek good boy orientation, yaitu orientasi perbuatan yang baik adalah yang menyenangkan, membantu, atau disepakati oleh orang lain. Anak patuh pada karakter tertentu yang dianggap alami. Selanjutnya yaitu tahap post konvensional, yaitu 17 hingga 28 tahun, yaitu tahap pasca konvensional. Ini meliputi contractual legalistic orientation, orientasi orang pada legalitas kontrak sosial. Orang mulai peduli pada hak individu dan yang baik adalah yang disepakati oleh mayoritas masyarakat. Orang menilai baik buruk, benar salah berdasarkan hukum yang berlaku. Tahapan selanjutnya yang merupakan tahap puncak dari tahap pasca konvensional yaitu tahap conscience or principle orientation. Pada tahap ini, orientasi orang adalah pada prinsip-prinsip etika yang bersifat universal. Karakter peserta didik yang terakhir yaitu perkembangan motorik, di mana salah satu faktor penting dalam perkembangan individu secara keseluruhan yang perlu dikenali dan dipahami pendidik adalah faktor perkembangan motorik peserta didiknya. Pembagian motorik ada 2 teman-teman, yaitu motorik kasar, di mana gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Sedangkan motorik halus yaitu gerakan yang menggunakan otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih. Perkembangan motorik halus anak usia 3 tahun misal dengan puzzle sederhana, tapi kadang tidak disangka dapat membangun menara tinggi dengan menggunakan balok. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan atau kita mengupas tuntas karakter peserta didik yang ada pada kompetensi pedagogik, yaitu yang meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, sosial, moral dan spiritual, serta perkembangan motorik. Semoga bermanfaat dan
saya akan memberikan latihan-latihan soal untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.